saya ingin berbincang dengan tamu saya tentang satu konsep yang sebetulnya dekat di hati kita, tetapi ternyata tidak terlalu gampang kita terjemahkan, yaitu kebahagiaan. Wah, apa ini hubungan antara sosiologi dengan kebahagiaan? Nah, sebetulnya kalau kita lihat ya, pembangunan yang dijalankan oleh negara kita maupun negara-negara lain di dunia sepertinya mengejar sesuatu, tetapi sesuatu itu juga selalu diukurnya dengan hal-hal yang bersifat ekonomi, GNP, GDP, income per kapita dan sebagainya, sehingga ada ahli yang merasa gemas, ini kok pembangunan ini mempunyai gejala melihat manusia itu seperti one dimensional man, artinya manusia yang cuma berdimensi satu, yaitu berdimensi materi saja, seolah-olah itu aja yang dia butuhkan, padahal ada hal lain yang kita butuhkan. Nah, itulah sebabnya maka lembaga-lembaga internasional juga mulai belakangan ini menyadari harus ada unsur pengukuran tentang hal yang tadi saya katakan, tentang kualitas ya, dari manusia yang lebih tinggi, yaitu kebahagiaan. Nah, oleh karena itu saya mengundang Ibu Eri Seda, rekan saya di Departemen Sosiologi FISIP UI, untuk kita berbincang tentang kebahagiaan tadi, karena Bu Eri mempunyai pengalaman penelitian dalam hal ini yang cukup panjang. Selamat datang Bu Eri. Terima kasih Prof. Atau Mbak Eri aja, ya. Nah, supaya kelihatan lebih muda. Baik Mbak Eri, coba uraikan sedikit lah posisi ya kira-kira ya dari kebahagiaan ini. Pertama, apa sih kalau mau didefinisikan secara simpel gitu ya. Nah, lalu yang kedua yang sambung, kira-kira kondisi kebahagiaan kalau di Indonesia dibanding dengan dunia internasional, kira-kira kita berada di posisi mana? Monggo Mbak Eri. Makasih Prof. Paulus. Jadi kalau mau ditanya tentang kebahagiaan itu kaitannya erat dengan kepuasan hidup atau life satisfaction. Oh, begitu ya. Jadi cukup simpel juga ya. Iya. Ya, tapi kena ya. Orang yang puas dengan hidupnya itu adalah orang yang bahagia. Oh, okay. Dan kalau Indonesia sendiri berdasarkan laporan Bank Dunia World Happiness Report tahun 2017 sampai 2019, kita menduduki posisi ke-84 dari 153 negara. Jadi di tengah-tengah lah kira-kira. Tengah-tengah agak ke bawah dikit. Iya. Jadi itu Pak, jadi ya Indonesia mungkin belum terlalu tinggi. Nomor 1 tuh Finlandia. Oh. Nomor 153 paling akhir Afghanistan. Kita di tengah-tengah nomor 84 Pak. Itu. Okay. Ya. Nah, oke. Jadi posisi kita ya terpaksa kita harus akui tidak baik-baik amat ya kalau di tengah dari seluruh dunia yang sebesar ini. Jadi coba sekarang bagaimana penelitian Mbak Eri tentang ini? Jadi kan ini ada konsorsium yang melibatkan sosiologi FISIP UI dengan yang dimotori oleh Sensu University di Tokyo, Jepang. Ada 7 negara Asia yang dilibatkan. Kita UI mewakili Indonesia, di mana prinsipal investigatornya Prof. Paulus Wilutomo dengan Prof. Iwan Gardono dan teman-teman dosen dan peneliti dari Departemen Sosiologi FISIP UI. Sudah sejak tahun 2014 sampai sekarang, dan terkait dengan penelitian-penelitian yang dilakukan bersama-sama dengan rekan-rekan dari luar negeri, Asia Timur dan Asia Tenggara, memang ada beberapa hal yang menarik. Misalnya kalau kita bicara tentang social well-being itu ada secara personal well-being,
ada relational well-being, ada societal well-being. Iya, iya. Jadi Bahasa Indonesianya apa itu, Pak? nah itu ada yang mengatakan Ugahari ya Prof. Paulus, tapi saya rasa itu belum populer. Jadi banyak di antara kita masih menggunakan istilah well-being itu, social well-being itu. Ugahari. Kalau kesejahteraan bisa nggak? Bisa. Kesejahteraan terkait dengan kepuasan hidup Yang utamanya. Iya. Baik. Oke. Nah, jadi kalau tadi ada yang lebih personal, ya ada yang lebih sosial segala macam, coba bisa sedikit Iya. dikurai. Kalau yang personal itu di Indonesia ternyata penelitian dari tahun 2014 itu di beberapa provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, DKI Jakarta, dan Banten itu menemukan sangat erat terkait dengan agama. Jadi praktek keagamaan, kehidupan keagamaan, tindakan-tindakan keagamaan itu sangat berpengaruh pada kepuasan hidup orang Indonesia, terutama terkait dengan personal well-being dan relational well-being. Itu agak beda dengan negara-negara Asia lainnya. Tapi itu temuan yang paling menarik. Nah, sehingga seberapa jauh kehidupan keagamaan itu berdampak terhadap life satisfaction, kepuasan hidup atau social well-being itu yang perlu ditelusuri lebih lanjut, karena penelitiannya masih bersifat statistik ya, kuantitatif, belum in-depth, belum lebih mendalam secara kualitatif. Itu Pak. Oke. Nah, jadi sekarang keadaan yang baru saja ini kita alami atau sedang kita alami ya, pandemi ini, kira-kira bagaimana ya situasi kebahagiaan orang Indonesia saat ini, Pak? Iya Pak, jadi memang belum ada penelitian yang betul-betul bisa membuktikan atau menunjukkan relasi antara atau hubungan antara pandemi dengan social well-being masyarakat Indonesia. Tetapi ada beberapa dugaan-dugaan terkait secara sosiologis dan secara sosial bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini merubah bagaimana kita sebagai orang Indonesia secara individual maupun secara relasional maupun secara societal itu masyarakat berelasi satu sama lain. Kita itu kan seringkali senangnya ngumpul ya, bahasa sederhananya ngerumpi, ngumpul bareng gitu ya. Sekarang udah nggak bisa Pak, karena ada prokes yang ketat, social distancing, physical distancing. Jadi prokes 3M itu memang berdampak kepada bagaimana kita secara individual hidup, bagaimana kita berelasi satu sama lain, dan bagaimana masyarakat kita gitu. Di awal-awal pandemi, mulai dari awal tahun lalu 2020 itu kan kesulitan pemerintah itu adalah untuk menerapkan social distancing itu, kebijakan untuk tidak berkerumun, ya tidak boleh ngumpul-ngumpul kecuali orang yang satu rumah. Nah itu kan secara drastis merubah pola interaksi kita. Nah itu sebabnya kenapa pemerintah dalam kebijakannya penerapannya agak mengalami kesulitan di awal, karena tidak bisa kita merubah budaya masyarakat secara drastis pada waktu yang sangat singkat, nggak ada masa transisi sama sekali, sehingga sering terjadi penolakan terhadap kebijakan pemerintah itu kaitannya dengan budaya, karena banyak dari kita kemudian merasa kehidupan kita menjadi sangat soliter ya, di rumah saja, tidak boleh ngumpul, sama keluarga juga tidak boleh, padahal adat kultural kita kan sangat komunal. Nah ini Pak yang jadi persoalan kalau dalam konteks pandemi. Kira-kira apakah mereka itu bisa tidak mencoba mencari ya, kebahagiaan itu dari keterbatasan yang ada? Kira-kira ada manuver-manuver apa ini ya secara sosial? Bisa Pak, jadi kita orang Indonesia kan jago tuh manuver atau cari celah gitu.
Jadi misalnya dengan pertemuan mau pernikahan dan segala macam urusan adat istiadat kultural tuh, ritual tuh sekarang melalui Zoom meeting, melalui virtual. Okay. Jadi tetap ada ritual, tetap ada kumpul-kumpul, termasuk kumpul keluarga di hari raya, tapi melalui virtual meeting. Pertemuan virtual tentu beda dengan pertemuan tatap muka, tapi sekurang-kurangnya dengan teknologi ini difasilitasi pertemuan seperti virtual. Apakah itu secara sosiologis ya, itu merupakan suatu alternatif yang mencukupi nggak mereka mendapatkan kebahagiaan? Iya, kalau mencukupi sih mungkin tidak ya Pak, karena kita orang sosiologi kan tahu yang paling relasi interaksi itu yang paling jelas sangat membantu itu adalah tatap muka secara langsung Pak. Tapi dengan adanya teknologi ini sekurang-kurangnya masih ada mediasinya Pak. Jadi masih mungkin ketemu, tapi tentu tidak bisa persis kualitasnya sama dengan kalau pertemuan tatap muka langsung. Gitu. Jadi tapi setidak-tidaknya mereka bisa saling tukar menukar cerita yang cuma gitu ya yang. Iya. Nah kemudian kira-kira bagaimana lagi kualitas kebahagiaan secara umum ini di Indonesia saat ini? Kualitas jelas berubah Pak, karena secara virtual itu masih belum bisa mengganti tatap muka. Oke. Jadi itu secara sosial begitu, secara sosiologis juga begitu. Jadi kajian-kajian sosiologis itu memang menunjukkan bahwa pertemuan tatap muka, interaksi tatap muka itulah yang paling penting untuk menjaga relasi sosial secara personal dan secara relasional itu. Ya, tadi saya dengar kan orang juga bisa merasa bahagia ya, yang secara personal itu hubungannya dengan misalnya agama. Ya. Nah, bagaimana kira-kira kondisi dalam tanda petik kehidupan keberagamaan orang? Apakah ada di antara mereka atau banyak di antara mereka menemukan hakikat hubungan dengan Tuhan karena nggak usah harus pergi ke sana kemari tapi dia langsung menyembah Tuhan? Apakah itu terjadi atau mereka masih tetap juga ingin bertemu di dalam agama itu? Bagaimana itu? Ada 3 penelitian tuh Pak yang membahas tentang hal itu tahun lalu pas tahun pertama COVID-19 di Indonesia. Memang perubahan itu di satu sisi disyukuri karena berarti masih tetap bisa melakukan ibadah keagamaan. Tapi di sisi lain kebanyakan persis yang Prof. Paulus tadi katakan, kehilangan makna. Jadi melihat melalui online itu jelas berbeda dengan malah kehilangan makna langsung. Iya, karena ada yang terus jadi ngantuk, ada yang jadi bosan, ada yang terus kan nggak bisa sama-sama lagi. Beda kan kalau di dalam masjid sholat bersama, sholat Jumat bersama, atau di gereja ibadat bersama, atau misa ekaristi bersama, atau di pura, itu beda dengan kalau lewat online gitu. Jadi memang tetap aja kerinduannya adalah bisa kembali ke semula gitu. Sebetulnya kan itu kalau kita kembali kepada teori di dalam sosiologi kan juga ada yang mengatakan ya bahwa sebetulnya kehidupan beragama itu yang pentingnya adalah karena ada kebersamaan. Kita bertemu dengan orang banyak sehingga memberikan suatu itu kebahagiaan itu ya. Animo yang kata Durkheim itu kan kebersamaan itu yang justru menimbulkan kesadaran kolektif. Iya. Jadi sebetulnya misalnya kita mengatakan kan kalau kamu itu berdoa sekarang kan kamu karena tidak bisa ketemu orang, sebetulnya kamu bisa fokus langsung kepada Tuhan. Berarti kan sebetulnya kamu akan bisa lebih kusuk. Apa itu terjadi atau tidak?
Itu tergantung orangnya, Pak. Oh. Jadi ada orang-orang yang memang merasa itu dibantu dengan dalam konteks kehusukan dan kekhidmatan. Tetapi tetap saja kebersamaan itu juga penting dalam ritual keagamaan. Nah, kebersamaan itu yang menjadi sangat berkurang kualitasnya. Nah, jadi sebagai seorang sosiolog, apa yang kira-kira terpikir oleh Mbak Eri dalam hubungannya dengan kebahagiaan ini dan dengan masih adanya wabah ini masih berlangsung, kira-kira apa ya secara sosiologis yang bisa kita pikirkan? Jadi ya mungkin itu untuk sosiologinya ya, Prof. Paulus. Kalau saya melihatnya dengan adanya pandemi ini, itu kemudian ya studi-studi kajian tentang relasi sosial, interaksi sosial, kesadaran kolektif itu mengalami banyak perubahan, Prof. Jadi dalam arti bagaimana sosiologi itu bisa menjelaskan perubahan kualitas dari kebersamaan yang tadinya tatap muka kemudian menjadi virtual. Nah, itu kayaknya perlu ada penelitian yang lebih fokus, lebih mendalam lagi tentang hal itu, terutama penelitian yang sifatnya kualitatif. Karena penelitian kuantitatifnya saya rasa data statistiknya ada, tapi kualitatifnya itu bagaimana orang merasakan perubahan itu. Dan memang dugaan, ini baru dugaan, Prof, tetap aja nggak sama antara melalui teknologi secanggih apapun tetap berbeda dengan kalau sungguh-sungguh bersama secara fisik ya. Jadi persoalan social distancing dan physical distancing itu perlu lebih diteliti tuh, bagaimana merubah life satisfaction atau well-being orang, terutama dalam konteks personal well-being dan relational well-being. Belum societal well-being seperti penelitiannya Prof. Paulus dan teman-teman itu kan kebijakan pemerintah itu sekarang ini karena dipaksa oleh kondisi keadaan sekarang belum memperhitungkan atau mempertimbangkan hal itu. Ya. Pertanyaan terakhir, Mbak Eri, bagaimana keadaan di dalam istilah sekarang ya klaster rumah tangga? Ya. Nah, kan malah kalau kita lihat sekarang di rumah tangga mereka berkumpul semua, bapak, ibu, anak semuanya. Apakah itu kedekatan itu membahagiakan mereka atau malah ada bukti-bukti bahwa mereka malah tidak bahagia karena ketemu itu terus, bagaimana itu ya? Itu dua sisi, Pak. Jadi ada yang menunjukkan tingkat perceraian malah tinggi. Karena ini menarik, Pak, kebetulan bukan penelitian ilmiah sih, tapi ada teman saya tuh sampai ada kayak paradoks ya. Iya, jadi sampai berkeluh kesah, istrinya juga berkeluh kesah karena biasanya yang ngurus rumah tangganya istrinya, sekarang dengan suaminya juga diterus-terusan di rumah, dianggap oleh istrinya terlalu banyak turut campur dengan urusan rumah tangga. Jadi percekcokan itu malah sering karena terlalu terus-terusan di rumah bersama-sama juga dengan orang tua dan anak. Tapi itu kan tergantung relasi dalam keluarga ya, Pak. Ya, pasti. Jadi ya, pasti. Kalau sebelumnya memang relasinya baik ya mungkin tidak terlalu bermasalah. Tapi angka kenaikan perceraian itu membuktikan bahwa akibat negatifnya. Betul, Pak. Ya, tapi itu paradoks saya kira, kalau di luar dia kangen dengan di luar, malah yang di dalam. Setuju, Pak. Ya, itulah paradoks yang di dalam kehidupan sosial kita. Saudara sekalian, menarik bisa mendengarkan sedikit dari Ibu Eri tentang hal yang kita inginkan tapi jarang kita mencoba untuk mengerti, yaitu kebahagiaan. Terima kasih Bu Eri. Terima kasih Prof. Paulus sudah mengundang ya. Ya, baik saudara sekalian, terima kasih. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.